Nah sekarang mari kita lihat ada penyebab perceraian apa. Pertama, nah ini kalau udah cerai akhirnya tulang rusuk terpaksa menjadi tulang punggung. Yang tadinya harusnya menjadi pendamping akhirnya Anda harus bekerja keras sendiri. Pertama, yang menyebabkan cerai adalah intervensi mertua. Mertua ikut campur kepada keluarga anaknya. Apalagi sekarang itu anak-anak sekarang rentan banget dengan yang namanya penderitaan. Sedih sedikit, menderita sedikit langsung ngadu pada orang tuanya. Betul atau tidak? Ya, dulu Bu, waktu Ibu menikah, Ibu kecewa dengan Bapak, Ibu langsung ngadu pada orang tua? Enggak pernah. Karena pada saat ngadu, Ibu akan berkata, salahmu dewe, kawin BDE. Kuwi kan kowe sing gelem toh, rasakno. Nah, ibu-ibu sekarang di saat anaknya, kenapa? Anaknya karena cuma satu, disayang, dua, berharga. Lalu anak ini menderita dalam perkawinan, mertua ini pun akhirnya bisa menjadi setan. Dengan berkata apa? Yo wes nak, kalau udah nggak cocok ngapain toh? Tinggalkan saja, tinggalkan. Kamu masih punya orang tua, pulang wae Bali. Kowe anakku, lihat. Nggak bisa seperti ini. Juga seringkali mertua ikut apa? Ke keluarga anaknya, ngomong ke pasangannya. Misalnya anaknya dia laki-laki, yang mantunya perempuan. Mantuku, jangan lupa ya, anakku ini setiap hari selalu makan jus pagi-pagi. Minumnya jus kedongdong, pepaya dengan mangga. Kamu buat ya setiap pagi. Ya mak. Dia datang ke rumah, langsung ngomong kepada suaminya, lu setiap pagi makan jus kedongdong, mangga, pepaya. Lu buat sendiri ya. Diatur oleh mertua, campur tangan. Maka kita akhirnya anak merasa bahwa dilindungi. Akhirnya anak tidak tahan dengan penderitaan. Ingat, di dalam hidup berkeluarga penderitaan itu seperti tadi, mengatakan apa? Menguduskan. Justru relasi menjadi apa? Menjadi semakin meningkat dengan adanya penderitaan. Memang harus melalui itu. Yang kedua adalah masalah ekonomi keluarga. Saya sedih, anak-anak sekarang itu kalau mau kawin, dia nanya kepada mama papanya, "Pah, mah, mau ngasih mobil, mau ngasih rumah enggak?" Anak-anak sekarang tuh kayak gitu. Mau ngasih apa aku nikah. Sedangkan Anda waktu nikah, Anda harus jual motor segala-galanya untuk pernikahan Anda. Anak sekarang nuntut. Maka saya salah satu imam yang maaf, tidak setuju kalau rumah dikasih oleh mertua. Apalagi itu mertuanya dari mertua pihak wanita. Itu laki-lakinya langsung powernya turun. Karena apa? Si wanita akan ngomong tanpa sengaja, kamu tinggal di rumah siapa? Ayo di rumah siapa? Tanpa sengaja mungkin main-main, tapi itu menyakiti. Karena pria itu sangat sensitif dengan namanya power. Di saat dia merasa tidak berguna, tidak berharga, dia akan akhirnya apa? Menjadi brutal. Saya pernah punya kasus suami amat sangat kasar menempeleng istrinya. Waktu saya coba lihat kenapa istrinya kerja, suaminya kerja. Istrinya ini pendapatannya 3 kali lipat dari suaminya.
Maka suaminya merasa saya di bawah kamu. Jadi kita masalah ini kalau tidak dibicarakan akan menjadi pemicu konflik. Maka harus jujur, menerima. Memang yang istrinya ngomong, saya tidak ada masalah kok. Ya tidak ada masalah, tetapi suami juga punya perasaan. Dan masalah ekonomi yang membuat hancur adalah apa? Uang tidak diberikan dan dikelola bersama-sama. Itu menyedihkan. Suami kerja, lu pegang uang sendiri, saya pegang uang sendiri. Kita bagi, ada uang untuk bersama-sama, untuk anak kita. Ibu-ibu hati-hati. Ini yang saya sering saya hadapi. Suami kalau sudah pegang uang tanpa aturan, dia bisa kemana-mana. Dia bisa pindah kemana-mana. Hati-hati. Ya jangan juga terlalu menjatah suami. Kasihan. Saya pernah ceritakan, saya habis badminton, ditraktir oleh bapak-bapak. Romo kita makan sate kambing, yuk. Setelah makan sate, itu bapak-bapaknya tuh ngobrol. Kamu yang bayar ya? Aku orang go duit. Kamu yang bayar, aku radikei mbak bojoku duitnya gini. Aku orang gowo gitu ya. Terus akhirnya semua lima-limanya tuh nggak bawa. Akhirnya satu tanya kepada saya, Romo bawa uang nggak? Bawa, kata saya tuh. Saya kan tadi habis misa, ada uang kolekte. Ya sudah, bayarin dulu Romo sate kambingnya. Itu sate kambing haram yang saya makan dari uang kolekte gitu. Jadi saudaraku lihat, kita pun harus terbuka. Jangan sampai berprinsip uang suami, uang istri ya uang istri. Ada para suami berkata, Romo, istri saya itu kalau udah masuk sulit keluarnya. Sulit, pelit banget. Yahudi sekali istri saya itu gitu. Dan para suami kadang-kadang saya lihat begitu sayang dengan istrinya, memegang istrinya pada saat jalan-jalan di mana? Di mall. Selalu dipegang istrinya. Wes meneng. Rene wae. Karena perempuan itu selalu penasaran gitu. Walaupun tidak punya duit tetap tanya berapa harganya itu gitu. Kalau laki-laki kan malu, unduran duit kok takon-takon gitu ya. Tapi kalau perempuan, sorry tidak ada urat kemaluannya gitu ya. Takon berapa ini, berapa, kok mahal sih gitu ya. Padahal udah jelas dia nggak bawa duit gitu ya. Jadi lihat masalah ekonomi sekali lagi harus dibuka. Sama ada yang berbicara, Romo, boleh enggak saya memberi bantuan kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan pasangan saya? Dia kan orang tua saya. Oh betul, itu orang tua Anda. Tetapi salah pada saat Anda memberi bantuan pada orang tua tanpa sepengetahuan pasangan. Kenapa? Ingat dalam perkawinan adalah kesatuan. Masalah istri ya masalah suami. Beban istri ya beban suami. Keluarga istri ya keluarga suami. Ini. Yang ketiga adalah masalah komunikasi. Itu yang tadi saya katakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu beda cara berkomunikasinya. Suami banyak sekali diam, hening. Dan suami kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh para laki-laki kalau punya masalah? Benar. Kalau laki-laki punya masalah, laki-laki akan menarik diri, diam. Maka istri salah. Kalau suami punya masalah, jangan ditanya, Pak, ayo cerita, punya masalah apa? Cerita, Mbok, cerita. Iki bojomu, cerita. Suami akan, apa sih? Karena suami bukan tipe yang bercerita masalah. Enggak. Kalau perempuan punya masalah, apa yang akan dilakukan?
Oh, seluruh Jatirogo dengar saudara-saudara masalahnya. Dia akan cerita. Kenapa? Karena dengan cerita dia melepaskan perasaan tertekannya. Dia melepaskan. Maka saya selalu ngomong, hei orang Katolik, buatlah komunitas-komunitas. Supaya Anda bisa bercerita. Komunitas persekutuan doa juga boleh saling mendoakan. Bukan hanya puji-pujian doang, saling mendoakan, menceritakan beban. Itu akan membuat pertumbuhan komunitas itu subur. Berceritalah. Para laki-laki memang jarang bercerita. Coba saja lihat para romo. Apakah banyak bapak-bapak yang konsultasi pada para romo? Sepi, tidak ada. Sepi. Kesusteran? Kesusteran? Enggak pernah. Ngirim makanan. Sepi. Laki bukan tipe yang mau cerita. Tetapi bukan berarti laki tidak butuh cerita. Coba lihat saja tadi pada saat beberapa bapak-bapak nunggu acara. Beberapa merokotok. Acara ini jam piro? 5. Kapan? Engko. Saya ini kan tipe orang cerewet. Mungkin saya salah casing. Harusnya saya jadi suster daripada jadi romo. Saya kalau dengan romo-romo tuh selalu ingin ngobrol, cerita. Suatu saat kami itu habis temu pastoral dari Cipanas ke Gadok naik mobil, itu biasanya 45 menit. Saat itu macet 4 jam. Dari Gadok dari Cipanas ke Gadok. Saya nyetir, romo paroki di belakang, begini duduk. Pelulu. Lalu kan saya nggak enak, masa diam sama-sama manusia, nggak ngomong. Lalu saya ngobrol, Romo, di sini tuh ya, di daerah Cipanas sampai Gadok sate kambingnya enak-enak, murah, empuk-empuk. Apa jawaban Romo itu? Oh. Lalu saya tidak habis semangat. Saya cerita lagi, Romo lihat enggak? Dari Cipanas sampai Gadok itu selalu ada yang jual namanya gemblong. Tahu gemblong? Gemblong itu ketan yang diberi gula itu. Dan gemblong kalau di Cipanas selalu buatan Bu Juju. Yang jualnya itu yang pedagangan asongannya Bu Juju, gemblong Bu Juju. Lalu saya ngomong, Romo, ini semua punya Bu Juju. Yuk kita coba satu-satu kita beli. Kita rasakan apakah beda atau tidak. Apa jawaban beliau? Udah kenyang. Lalu Eko tidak mau berhenti. Harus ngobrol. Nah di jalan macet itu ada orang-orang, kalau di sini kan apa namanya silverman. Orang-orang manusia pakai cat itu. Di Jakarta, di Cipanas itu orang-orang Ultraman, pakai kedok-kedok kayak gitu. Jadi Kapten Amerika pakai kedok, cari duit. Lalu saya ngomong, lihat orang-orang sekarang ya, cari uangnya kreatif ya Romo. Mereka jadi kayak gitu untuk cari duit. Dan jawaban dia apa? Kreatif. Udah. Dan sampai Gadok saya muntah darah, saudara-saudara. Gak bisa. Tapi bukan berarti gak mampu, udah. Saat-saat tertentu pun dia bicara. Pada saat apa? Ada cunnya. Pada saat keleknya, laki-laki akan ngomong. Tapi jangan dipaksa. Kalau perempuan gak perlu dipaksa. Ngegelontor sendiri saudara-saudara. Ini, nanti saya tolong, udah lewat ya. Angelus maksud saya udah lewat. Lalu lihat bahwa di dalam hidup perkawinan, masalah komunikasi susah. Sering kali juga ada masalah-masalah lama yang belum terbereskan. Dan yang terakhir adalah penyebab dari perceraian adalah apa? Salah paham. Salah paham bahwa orang berpikir perkawinan itu
harus bahagia. No. Kalau Anda berpikir perkawinan harus bahagia, mana suami istri? Bapak dengan ibu sudah menikah berapa tahun? 25 tahun, betul Bu? 25 tahun. Dengan ibu banyak bahagianya atau sedihnya? Banyak bahagianya. Saya ngalah. Oh lihat Bapak, saya bahagia Romo karena saya ngalah terus Romo. Saya ikut menderita ya Pak ya. Menarik, menarik. Mengapa Bapak mengalah? Gak mau gegeran. Demi apa? Demi kebaikan. Demi anak. Betul. Saya sebetulnya jengkel. Betul atau tidak Pak? Sebetulnya jengkel toh. Sebetulnya marah toh. Ayo kita serang. Rapopo malam ini dengan saya. Oh dibiarkan saja. Lihat. Jadi menarik. Bahwa perkawinan, lihat. Bukan demi kebahagiaan. Saya mengalah demi kebaikan anak-anak. Apa yang Bapak rasakan setelah mengalah dan demi kebaikan itu terjadi? Lihat, keren banget, tepuk tangan. Ini lihat, Bapak itu menjawab apa? Tentram Romo, bahagia Romo. Betul. Jadi bahagia itu terjadi, bukan kita cari, bukan. Bahagia itu adalah bonus pada saat saya berkorban. Bapak ini mengatakan, saya mengalah demi kebaikan anak-anak dan rumah tangga. Kalau mau ngikutin perasaan jengkelnya, marahnya, wah wes tak tinggal ke. Nggih Pak? Nggih. Jangan terlalu jujur Pak. Betul, ya benar, betul. Tetapi karena demi kebaikan anak-anak dan keluarga, saya mengalah. Dan buahnya apa? Bagus, saya tentram, saya bahagia. Bapak Ibu, saya dengan para Romo teman serumah pun, saya ingin membuat mereka tentram dengan saya, damai dengan saya. Saya itu tinggal di paroki dengan 3 Romo. Dan 2 Romo teman saya itu baik banget. Mereka itu nerimo. Jadi kalau kita makan itu kan kita makannya dikirimin apa namanya tuh? Catering. Jadi makan siang itu 12:30. Cateringnya datang jam 10. Makan malam jam 7, cateringnya datang jam 5. Jadi pas makan, dingin semuanya, betul dingin semuanya. Teman-teman saya itu makan yang dingin itu ya tenang-tenang aja. Saya enggak bisa, saya selalu diingetin. Saya angetin, baru dimakan. Lalu kalau saya ada, saya angetin. Teman-teman ikut makan, seneng. Saya coba seminggu, saya angetin. Minggu kedua saya tidak mengangetin. Dan mereka pun tidak mengangetin. Oh kata saya belum berubah. Oke, 3 bulan. Saya angetin terus. Saya angetin. Mereka senang. Oh enak ya kok kalau diangetin. Ya enak ya. Iya enak. Lebih seger. Kita lebih semangat makan. Ya 3 bulan saya angetin. Bulan keempat. Haleluya. Mereka juga tidak menghangatkan. Jadi awas, ada tipe-tipe orang tertentu yang gak perlu repot-repot. Yang ada ya terima aja, udah. Bagi kita repot. Nah kalau Anda ingin merubah dia seperti saya, capek. Betul Pak? Kalau ingin merubah istri seperti yang Bapak harapkan, capek atau tidak? Capek. Kalau ingin merubah istri seperti yang Bapak minta, bisa nggak merubah istri Bapak? Nggak bisa, betul. Tuhan juga nggak bisa Pak merubah istri Bapak. Iya betul. Jadi Bapak sama dengan Tuhan, nggak bisa merubah. Nggak bisa. Kita harus terima. Nah, jadi lihat bahagia itu munculnya pada saat apa? Pada saat
saya bisa berkorban dan menyenangkan orang lain, muncul kebahagiaan. Lihat, konon katanya, saya benar nggak bagi bapak ibu yang baru punya anak? Kalau badan Anda sudah capek bekerja, lalu anak kecil Anda papa digendong, Anda angkat, bahagia atau tidak? Ya betul, bahagia. Bahagia banget punya anak digendong. Saya itu satu keluarga sering jalan bareng-bareng. Ayah, ibu saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu. 3 adik saya sudah punya istri dan suami. Mereka sudah berkeluarga. Mereka punya keturunan. Lalu kita sering jalan satu keluarga. Suatu hari kami ke pantai. Saya lihat adik-adik saya dengan anak-anaknya lari-lari di pantai. Lalu anak-anaknya lari dikejar ombak, diangkat oleh papanya. Oh, ketawa bahagia banget. Dan saya tidak ada yang teriak papa pada saya. Akhirnya saya ngomong susternya, kan adik saya punya suster perawat. Kamu lari sana, papa ke saya gitu. Nanti saya kasih duit, kata saya itu. Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bonus dari pengorbanan. Jangan jadikan kebahagiaan itu tujuan dalam perkawinan. Nggak ada, nggak bisa. Anda bahagia di saat Anda membahagiakan orang lain. Maka siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang memberikan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Itu lihat. Maka saya itu sama. Saya kalau kemana-mana selalu mikirkan teman saya. Saya kalau pergi selalu bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Untuk teman-teman saya. Saya pernah memberikan renungan, persekutuan doa. Pas persekutuan itu makannya bakso Malang. Saya tidak bisa makan karena perut saya kembung. Lalu panitia berkata, Romo bawa ya baksonya. Saya berkata, gak mau kalau cuma 1. Saya punya romo-romo 8. Kalau 8 saya bawa, langsung kecut panitianya. Dan akhirnya mereka membawakan 9 porsi. Saya taruh di rangsel sampai melonyoh punggung saya. Saya pulang ke biara jam 10 malam, ibu-ibu. Para romo sudah masuk kamar. Kan saya di rumah retret, ada biaranya. Lalu saya datang, saya taruh baksonya di kamar makan. Saya gedorin pintu romo-romo. Hei, bakso Malang, bakso Malang, bakso Malang. Anda tahu, semua keluar. Oh, bakso Malang kok. Ayo makan bareng-bareng, yuk. Coba kalau saya gedornya, Rosario. Nggak ada yang keluar. Apa maksud saya? Saya berusaha untuk membuat mereka nyaman dengan saya. Tenang dengan saya. Disitulah kebahagiaan muncul. Nah, sekarang kalau kita punya masalah dalam berelasi, perkawinan, tidak seperti yang kita bayangkan. Perkawinan berjalan berat. Perkawinan merasa menjadi beban. Perkawinan salib. Perkawinan sampai pada kekeringan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Ini undangan. Ini bukan omong kosong. Kalau Yesus itu ngomong marilah kepadaku, Yesus mengatakan, ayo datang. Saya akan berikan kelegaan. Saya akan berikan berkat. Jadi kalau hidup Anda berat, banyak masalah, tolong jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin Anda tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi Allah itu memberikan berkat. Allah tidak memberikan musibah pada kita. Beberapa minggu yang lalu saya misa dengan anak-anak UBK. UBK itu di Jakarta, umat berkebutuhan khusus. Lalu seorang ibu saya minta kesaksian. Ibu ini punya 2 anak. Dia memberi kesaksian waktu misa. Saya tanya. Dan anak pertama normal. Anak kedua normal. Tapi di tahun kedua,
dia di usia 2 tahun normal. Masuk tahun ketiga, anak ini jadi autis. Anak ini jadi apa? Sibuk sendiri. Ngamuk, marah, ibunya nggak ngerti dia. Sampai ibunya bawa ke dokter manapun supaya anak ini sembuh. Sampai ibu ini berdoa ke Gua Maria, mohon disembuhkan, disembuhkan. Dan dia akhirnya capek dan tidak percaya lagi dengan doa. Sampai suatu hari dia ketemu seorang Romo. Dia berkata, Romo, saya sudah capek. Saya berdoa supaya anak saya sembuh dan tidak sembuh-sembuh, makin parah. Anak saya berusia 13 tahun. Dia makin seperti anak yang tidak bisa saya mengerti. Lalu Romo ini ngomongnya bagus. Romo itu berkata apa? Ibu, ubah doa ibu. Kalau selama ini ibu berdoa supaya anak ibu sembuh, sekarang doalah supaya ibu sembuh. Dan akhirnya ibu itu berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Dan pada saat ibu ini berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Ibu ini bisa menerima anaknya. Ibu ini akhirnya menurunkan ekspektasi pada anaknya. Dia sudah puas kalau anak bisa pakai baju sendiri, rapi. Itu sudah membuat dia senang. Padahal anak sudah berusia 14 tahun waktu itu. Anak bisa makan, gak belepotan. Ibu itu senang. Mungkin orang-orang yang lain umur 14 pasti sudah beres-beres. Tapi ibu ini tahu anak ini berbeda. Maka dia menurunkan ekspektasi. Nah ini bagus. Kunci kata yang saya temukan dalam kata-kata ibu ini. Turunkan ekspektasinya. Jangan terlalu banyak berharap dengan pasangan Anda. Lihat kenyataannya. Dia tidak bisa memenuhi target yang Anda minta. Turunkan. Maka Anda akan bersyukur. Maka Anda akan menerima. Lalu waktu saya tanya, Bu, apa yang bisa dibanggakan dari anak autis ini? Ibu ini berkata, Romo, anak ini paling tahu perasaan saya. Suatu hari saya pulang bekerja, saya sedih, saya kecewa karena bos saya marah. Saya nangis, tapi saya sampai rumah, saya tidak mau kelihatan sedih di hadapan anak saya. Tapi anak saya tahu langsung, hey mom, you are sad, you cannot be sad, come here. Dia peluk mamanya. Dan dia ngomong, Mom, you have me, I love you. Dia cium mamanya. Edan. Jadi anak-anak itu sangat ekspresif mengungkapkan perasaannya. Jadi lihat, datang pada Tuhan. Perkawinan itu bukan beban, bukan berkat. Bagaimana kita bisa melihat perkawinan itu berkat? Datang pada Tuhan. Maka lihat, kalau kita berbicara datang kepada Tuhan, bisa macet juga saudara-saudara. Ramuni-muni dah. Di situ kah? Ceduk, 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 ceduk. Ngejam, freeze. Doakan. Nge-freeze. Injil Yohanes bab 6 ayat 54 sampai 56. Nah ini berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku. Halo, tinggal dalam aku. Dan aku
tinggal di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu ingat, Ekaristi itu sakramen termulia dan terkudus. Ekaristi itu berkat Tuhan yang melimpah. Mana ada agama yang seperti kita bisa menyambut Tuhan di dalam tubuh kita? Tidak ada. Maka kalau orang terlalu senang dengan namanya nonton Ekaristi, itu orang Katolik sontoloyo. Jangan pernah puas dengan apa? Ikut misa online. Tidak ada kehadiran khusus dari sakramen Maha Kudus. Anda bisa mendengar khotbahnya, betul. Tetapi Allah pun mau memberi makan Anda. Maka Bapak Ibu lihat di dalam kanon hukum gereja artikel 897, hendaknya umat menjadikan misa sumber kehidupan. Apa artinya sumber? Saya itu bisa kuat karena Tuhan menyertai saya lewat komuni. Apa artinya komuni, Bu? Komuni. Apa artinya komuni? Komuni. Apa artinya komuni? Apa artinya komuni? Bukan tubuh Tuhan. Apa itu komuni? Berkat, bukan. Apa artinya komuni? Ya betul, communion, persatuan. Maka kalau Anda komuni itu, Anda bersatu dengan siapa? Tuhan. Anda bersatu dengan Tuhan. Maka kalau Ekaristi disebut sumber kehidupan, Anda itu bisa kuat menghadapi istri karena komuni. Dan tidak hanya sumber, tapi puncak. Artinya apa puncak? Puncak itu adalah saat yang tertinggi. Saat yang tertinggi, saya bertemu Allah itu dalam apa? Ekaristi. Maka Bapak Paus pun sering mengajarkan orang Katolik supaya adorasi, sembah sujud. Ada buku yang bagus dari Monsinyur Suharyo berjudul Ekaristi. Beliau menulis seperti ini. Di dalam Ekaristi, Allah yang berprakarsa mengundang kita. Jadi Bapak Ibu, Ekaristi itu undangan Tuhan. Jadi kalau Anda malas Ekaristi, jangan sampai Anda dipanggil Tuhan. Selama Tuhan mengundang, datanglah. Sebelum Anda dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengundang. Kenapa? Karena Tuhan rindu memberi makan anak-anaknya. Kita ini anak-anak Tuhan dan kita ini apa? Kita ini anak-anak yang membutuhkan Tuhan. Maka Allah menyucikan persembahan kita di dalam perayaan Ekaristi. Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Kolekte? Nggak mungkin dong kolekte nemeng 5.000. Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Hati. Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Doa. Apa persembahan kita? Ya betul. Hidup kita, masalah kita, beban kita. Maka dalam Ekaristi persembahkan pasangan Anda. Ini Tuhan, saya persembahkan beban hidup saya gitu ya. Jadi dalam Ekaristi itu kita tidak bisa mempersembahkan kehebatan kita. Ora ono kehebatan kita. Rezeki kita, Tuhan yang ngasih kok. Maka apa yang kita persembahkan? Beban hidup kita, masalah hidup kita. Dan disucikan oleh Tuhan. Dan akhirnya lihat, Allah pula
dalam Ekaristi menyediakan berkat bagi kita. Jadi kesimpulannya satu, kalau Anda tidak mau Ekaristi, Anda tidak mau diberkati. Anda tidak mau diberkati. Jangan pernah ngomong Romo Tuhan itu ada di mana-mana. Betul. Tetapi di dalam gereja Katolik ada aturan, Tuhan harus disambut dalam Ekaristi. Jangan lu macem-macem. Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan kan bisa dipanggil di mana-mana gitu ya. Tapi dalam Ekaristi adalah sumber dan puncaknya.